Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keadaan yang terjadi di iman Kristen, kepercayaan Kristen adalah orang yang tidak bersalah dibunuh, orang yang benar dibunuh, orang yang bersalah banyak dosa dibenarkan. Betul nggak? Oh, jadi maksudnya di Bali itu begitu ya? Jadi saya katakan begini waktu itu, kan itu potongan beberapa detik aja diambil sama saudara kita Kristen. Jadi saya mengatakan sebelumnya, kalau penyaliban itu benar adalah perintah Tuhan, maka dalil Keluaran 23 itu harus dirubah. Karena Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Keluaran itu adalah bagian daripada kitab Taurat. Maka kalau Yesus ini benar-benar diinginkan disalib oleh Tuhan, maka dalil itu harus dirubah oleh Tuhan. Haruslah kau dekatkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar boleh kau bunuh. Nah, itu baru cocok dengan iman Kristen. Yesus ada nggak salahnya? Nggak ada. Yesus orang benar nggak? Orang benar. Boleh nggak dia dibunuh? Berdasarkan dalil ini tidak boleh. Tapi kata iman Kristen boleh untuk nebus dosa orang-orang yang bersalah. Berarti orang bersalah dibenarkan dengan cara membunuh orang yang benar. Maka kalau memang Kristen mau kemudian jujur, maka dalil ini harus dirubah, direvisi berikutnya. Dalil ini sudah harus bunyi yang seperti yang saya katakan tadi. Potongan itu diambil, lalu dikatakan, wow, semua merubah-rubah dalil. Saya bukan lembaga Bible yang suka merubah dalil. Begitu saudaraku. Baca itu, lihat itu video. Ya. Tapi ternyata ada sambungannya ya. Iya. Itu video panjang itu, berjam itu video. Tapi ya sedikit aja yang diambil. Gitu. Kamanjo serebatang. Oke, paham ini pun kamu manjo. Iya. Apakah Katolik apa Protestan? Sebenarnya jauh pekotanangan tapi ya kula di kota-kota nama tuh katanya kula piwali nak pun ni kutanang. Itu yang apa? Yang penting tujuannya untuk edukasi. Iya. Lanjut Ki. Tapi siapa nih kutanangan salah ini apa namanya? Apa Jo? Ada ayat saya biasa dengar di TikTok itu tentang Maryam 71 itu. Katanya kita harus masuk. Saya ngeri itu, Bunda. Iya. Ngeri sekali. Masuk neraka semua baru dicuci pakai api neraka. Nah kita ini tiaki basian, tiaki basi. Iya. Cocok Gi. Betul. Itu bila tangkas lagi. Siap. Nah, coba di bagaimana penjelasannya Adindaku yang paling ganteng. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam ayat tersebut ya, ayat ini dalam surah Maryam 71 ini, itu diceritakan bahwa tidak ada seorang pun, ketika Al-Quran itu bernarasi, Al-Quran itu bernarasi kadang kepada satu kelompok kaum, kadang kemudian kepada kaum tertentu, dan kadang kepada seluruh manusia. Khusus dalil ini itu seluruh manusia. Makanya ada pengecualian di data ayat 72-nya. Itu ada pengecualian kemudian di data nomor 72. Bagaimana kemudian orang yang bertakwa kepada Allah itu diangkat dari sana, dari neraka, lalu kemudian dilanjutkan menuju surga. Nah, perlu dipahami ketika dikatakan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya, ayat ini menceritakan bahwa tak ada seorang pun mulai dari Adam sampai manusia terakhir yang tidak akan mendatangi neraka. Sama di dalam Markus 9 nomor 49, seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan di data nomor 2, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiyah. Kemudian aku akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa
Jadi kita semua nanti setelah kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian kita digiring tuh menuju kepada neraka. Jadi kita lihat neraka, semuanya akan melihat neraka. Tapi bukan berarti menjadi penghuninya. Sama seperti ketika kita ke kuburan, ke pemakaman, bukan berarti kita adalah mayat. Ketika kita ke rumah sakit, bukan berarti kita pasien. Kita mendatangi rumah sakit. Entah itu kita membesuk, entah itu kita kerja di sana. Beda dengan pasien. Nah, pasien inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, wa nadharuz zalimina fiha jithiyah. Dan aku Tuhan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, untuk memahami ayat ini lebih detail lagi, ada di ayat Al-Quran surah An-Naziat ayat 34 yang iramanya sama. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka terbesar yaitu hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada siapapun manusia yang memiliki mata yang bisa melihat. Fa amma man tagha, adapun yang melampaui batas dari orang-orang tersebut, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Tuh dalilnya. Jadi semua mata akan melihat neraka. Yang melampaui batas, yang melakukan kemudian kemaksiatan akan tinggal di neraka, dan mereka yang kemudian menjaga dirinya, menahan dirinya, menjaga nafsunya dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi sungguhnya surga tempat tinggalnya. Ini saudaraku, kalau Anda mengatakan tadi saya ngeri dengan ayat itu, saya juga membaca di dalam Yesaya 66 nomor 17 18, Tuhan di sana bersumpah, aku akan datang membawa api yang menyala-nyala untuk membakar semua pemakan babi. Nah, ini saya lebih ngeri lagi, Bang. Belum lagi kalau saya melihat di dalam Lukas 3:16, Yesus akan datang membaptis manusia Kristen dengan api. Kalau manusia dibaptis dengan air, dicelup dengan air. Nah, kalau dibaptis dengan api, ini diapain dengan api? Ini bahaya ini. Jadi Yesus akan membaptis dengan api, Tuhan akan datang dengan membakar seluruh pemakan babi dengan api yang menyala-nyala. Itu di dalam kitab Yesaya 66 nomor 17-18. Untung saya bukan pemakan babi. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Dan memperakatuat. Oh, samune. Laki komai baca. Aku tak tanggung jawab. Ires. Masih ke gereja nak? Enggak, Mi? Enggak. Alhamdulillah. Udah sampai di mana pelajarannya? Berapa jadi ini? Baru nggak tahu berapa ini, berapa? Ikra 1. Iya kayaknya, tunggu dulu. Siapa itu bilang Ikra 1, ibu-ibu? Mamaku. Mulai dulu kamu syahadat Indo na peale. Ini. Ikra 1, Masya Berapa, Allah. Dek? Ikra 1. Ya, jadi nanti kalau masuk Islam itu prosesnya pakai akal, karena diperkenalkan huruf-huruf. Habis itu bisa baca, habis itu bisa mengartikan. Wah, keren kali. Ada teman. Bisa ini. Oh, Masya Allah. Ya, coba dibaca. Kasih besar saya sedikit, host. Bagaimana nadanya? Ya, coba ketiru. Tak ikuti apa? Bari nik maro, lek.
Hehe. Ini. Manarang indokmu pea. Lamanjo masih gika pangindo. La Nah, anu. Betul, Mbak? Memang Islam dia. Oh. Mama sambungku itu. Oh, Mama sambung, Masya Allah. Aku sayang, aku Indo aslimu nak. Oke, lanjut nih paling. Apa itu bacanya? Ataba. Tabaa. Taaba. Bata. Bataa. Ataba. Masya Allah. Taata. Bang Andre Sekran. Baata. Ataba. Tataa. Abata. Abata. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Perkenalan huruf ini namanya, huruf hijaiyah. Coba lembaran berikutnya. Ini. Ya. Apa? Ini. Sa ini. Ya. Saaba. Sabata. Batata. Baasa. Ataba. Basa. Basa. Bagaimana kah? Magtiroy. Sa. Ini. Baik. Ujung lidah dengan berada di tengah-tengah ujung gigi bawah dan atas. Sa. Ya. Sa. Mau diulang? Ada enggak surat pendek yang dihafal? Surat pendek? Iya. Belum. Oh, belum. Iya. Nah, nanti latihan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang di sana. Bukan. Bukan di Al-Qur'an. Oh iya. Iya. Sudah kelas berapa memang Ires ini? Kelas 3? 9. Iya. Kelas 3 SMP ya. Masya Allah. Luar biasa memang. Jadi huruf demi huruf itu iya akan meresap di akal kita, itu masuk dalam kalbu. Jadi kita akan dibawa pada keadaan cinta kepada Quran. Karena kita belajar dari huruf-hurufnya, habis itu cara nyambung huruf, cara kemudian membacanya nanti dengan makhraj hurufnya, ilmu tajwidnya. Akhirnya dengan kita membaca Quran, hati kita menjadi lembut. Cinta kepada Quran itu, rindu. Umat Islam itu kalau tidak baca kitab sucinya itu rindu dengan kitab suci Quran. Apalagi bulan suci Ramadan itu mereka berbondong-bondong baca Quran. Masya Allah. Karena Al-Quran itu bukan cuman kalimat biasa, itu perkataan Tuhan, sehingga memiliki magnet tersendiri kepada orang-orang yang beriman. Itulah Quran. Membacanya dan yang mendengarkan bacaannya mendapatkan pahala kebaikan. Begitu anandaku. Jadi kapan syahadat? Biar ilmunya lebih cepat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau jangan-jangan sudah syahadat ini? Belum. Ya, kapan syahadatnya? Sekarang aja ya.
biar ngajinya lebih lancar lagi. Tanggal 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 25. 25, Pi. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Mantap, mantap, Masya Allah. Di Kalimantan ya, tinggal Kendari ya. Morowali. Ya, Morowali. Nanti kalau misalnya mau kuliah di mana gitu di Makassar, bisa komunikasi dengan kita di sini. Atau mau kuliah di Jakarta, di Jawa, tapi ambil jurusan Islam, jurusan agama. Oke? Nah, Harus cerdas. Ada juga anak didik saya kemarin. Ada nggak yang ingat anak didik saya yang Kendari juga tuh? Teman-teman ada yang ingat nggak? Seusia beliau juga. Sekarang beliau sudah di Makassar. Alhamdulillah. Tinggal sama neneknya beliau itu di sini. Ada yang minta dikuliahin di bawah usianya sudah 67. Mau ambil jurusan apa? Bahasa daerah. Emang mau kemana? Hah? Pelatih bola. Ah, dada aja ini. Jenis kelamin wanita, usia 67. Mau dikuliahin jurusan bahasa daerah. Tujuannya mau jadi pelatih bola. Kok bisa? Kenapa nggak sekalian aja seni balet? Cocok itu. Oke, lanjut. Dinda, Ananda, mungkin kita ini dengarkan dari teman-teman yang lain. Masya Allah, terus belajar ngaji ya. Nanti kalau mau belajar tartil, mau belajar tilawah, saya bisa sikit-sikit, tapi sikit-sikit aja. Ahlinya itu Bang Handi kalau tilawatil Quran. Beliau mantan qari. Di Thailand dulu Bang Handi itu juara qari. Juara satu beliau. Di Burundi, Gurunda. Di Thailand. Pesertanya cuma dia sendiri tapi. Wasitnya juga beliau. Halo Bang Henry. Bang Henry Palimbongan. Apa rasamu nih? Oke. Masih boleh bertanya? Ya, Oke. Dem Ini para kan ketua. Apa? Ubay. Iya. lanjut. Nah, kan itu Nabi Muhammad dijadikan suri teladan ya. Iya. Nah, jadi bolehkah kami mendengarkan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad yang secara langsung dijadikan teladan bagi saudara-saudara kita umat Islam. Contohnya apakah perbuatannya seperti memberikan sedekah, salah satu contoh ya, contoh saja. Atau apakah ya, itulah yang kita mau jelaskan, yang kita mau dengar. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemudian akhlak, menyempurnakan akidah, mengajarkan muamalah dan segala hal hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia, hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan makhluk, hubungannya dengan kehidupan di dunia ini dan kehidupan berikutnya yaitu di jannah. Jadi umat Islam itu diajarkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Jadi karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diwahyukan Al-Quran kepadanya dan Al-Quran datang itu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, maka salah satu unsur ajaran beliau itu adalah mengajarkan kemudian berinfak, bersedekah melalui pengajaran beliau. Di dalam Al-Quran dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Quran diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Al-Quran ini dipraktekkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diteorikan kemudian dipraktekkan oleh beliau. Makanya kami umat Islam itu ya berbondong-bondong acap kali berinfak, bersedekah, infak, sedekah, infak, sedekah, infak, sedekah. Itu di Islam. Karena infak itu adalah perintah. Bersedekah itu adalah perintah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap kali Al-Quran diwahyukan oleh Allah, setiap saat itu juga Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kemudian mempraktekkan apa yang ada di dalam ayat suci tersebut. Orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah beriman kepada yang gaib, menegakkan ibadah sholat, mengimpakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Jadi memang perintah Rasulullah itu berinfak, bersedekah, dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, Bung. Tiai perentanan kuboya Ya. masukku contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang persis dilakukan Nabi Muhammad dan itu diikuti oleh umat Islam. Maksud saya begitu. Iya. Bukan perintahnya Iya, maksud saya. bersedekah kan. Contohnya di dalam keajaran Kristen yaitu Yesus membagi-bagikan roti kepada 5.000 orang, kan itu salah satu contoh maksud saya kan. Contoh-contoh yang begitu maksud saya. Ya, salah satu contoh Oh iya, yang begitu. kalau di Islam itu baginda Rasul Muhammad SAW sudah mendirikan semacam wadah pada zaman pemerintahan beliau, mengumpulkan kemudian zakat lalu membagi-bagikan kepada fakir miskin. Ada amal zakat, mereka kemudian membuat semacam baitul mal. Itu sudah ada. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW, jangankan masalah bersedekah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan membantu orang-orang miskin, orang-orang susah. Makanya pada zaman beliau, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu senang di bawah pemerintahan beliau. Karena mereka merasa, merasa kemudian terlindungi. Ya, perihal kebutuhan mereka lahir batin itu terlindungi, terjaga. Makanya diajarkan kepada kami itu 2,5% dari harta kami itu dicontohkan Rasulullah untuk diberikan kepada si miskin. Rasulullah mencontohkan itu. Kalau Yesus kan satu roti dibagikan, itu mujizat kalau itu, Bang. Bagaimana Yesus membagi-bagikan kemudian dari hal kecil kepada orang banyak, itu mujizat. Itu mujizat. Tapi kalau di Islam ajaran berinfak, bersedekah, membantu si miskin, ya itu sudah menjadi kegiatan Rasulullah setiap saat. Makanya masih terimplementasi sampai ke kami umatnya. Bayar zakat, berinfak, bersedekah, dan tujuan infak kami itu sasarannya jelas: fakir miskin, yatim piatu, orang-orang terlantar, orang kena musibah. Pokoknya intinya orang yang membutuhkan. Itu yang diajarkan kemudian, dan hadis-hadis itu banyak yang menjelaskan itu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak memberikan contoh yang baik pada zamannya, orang Arab itu orang-orang beringas, orang Arab itu orang jahil. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana mungkin beliau bisa merubah karakter orang-orang ini?
Padahal beliau seorang diri. Sejazirah Arab kemudian mencontoh beliau. Sampai pada akhirnya 1400 tahun ajaran beliau itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Begitu, Bung. Mungkin Dinda Alif ada yang ingin ditambahkan? Atau yang lain? Silakan, silakan. Cek, cek. Ya, lanjut, Ustaz Alif. Ustaz Alif, monitor. Belum monitor Gurunda mungkin Gurunda. Iya. Kok gak diskusi aja Bang Hendrik? Bang Hendrik. Beliau mungkin tidak biasa. Oh sorry, mute tadi ya. Masuk ke mana? Saya juga senang di di Komal ini karena tidak rusuh kedengarannya. Terus senang mendengar kalau saudara Islam itu menerangkan tentang ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis. Bukan Bible yang dibahas. Maksud saya kan begitu karena begini, kalau mau mempengaruhi orang Kristen, kalau Bible yang dibahas mungkin susah. Tetapi kalau saudara Islam yang membahas Al-Quran dan hadis, ya, mungkin saja orang tertarik. Kalau ada ketertarikannya kan, bagaimana tanggapan tak? Iya, itu bagus. Itu benar juga itu. Betul juga itu, Bang. Kalau orang Kristen datang sini bertanya, tapi tujuannya betul-betul ingin tahu gitu ya. Benar-benar ingin mengetahui tentang ajaran Islam, bukan menghindarkan supaya orang tahu tentang agamanya atau menyembunyikan kemudian ajaran agamanya. Sehingga harus Islam yang dibahas kan gitu. Karena kalau ajaran Islam itu tidak ada yang ditutupin kalau di Islam. Justru ajaran Islam itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh manusia memang harus tahu tentang Islam, tentang Al-Quran itu. Begitu, Bang. Saudara Mauna, selamat malam. Bang Zuma. Siap. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Saya satu aja pertanyaan Bang Zuma. Sebelum saya turun, saya nanya gini Bang Zuma. Ini misalnya Bang Zuma atau seandainya gini Bang Zuma. Seseorang pindah agama, anggaplah memeluk agama Islam dari agama yang terdahulu. Iya. Bagaimana hubungan dengan orang tuanya seandainya orang tuanya itu tidak mengakui dia sebagai anak lagi? Bagaimana itu Bang Zuma? Pendapat Bang Zuma itu aja Bang Zuma. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau di Islam itu, Bung, ada contoh di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Wasainal insan biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Jelas tuh dalilnya. Jadi perintahnya kemudian ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun.
Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku engkau kembali. Nah, kemudian perintah di data Al-Quran ini, ketika orang tua kita itu mengajak kita kemudian untuk keluar menyembah kepada pencipta, selain dari pencipta, maka Allah itu melarang kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi selain daripada itu, kita wajib. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, jangan kau patuhi keduanya. Tetapi berbuat baiklah kepada keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jadi perintah di Islam, ketika kita kemudian diajak orang tua kita untuk keluar dari agama Islam, maka kita tidak boleh taat atas perintah itu. Tapi kita harus taat atas perintah-perintah yang lain yang berhubungan dengan muamalah, misalnya hubungan kekerabatan, hubungan sosial. Tetapi yang satu tidak boleh kita lakukan, yaitu mengajak kita untuk keluar dari Islam. Kalau yang lain kita wajib berbuat baik kepadanya. Tidak boleh tidak, meskipun beda agama, meskipun beda akidah, kita harus tetap tunduk kepada orang tua kita. Beda dengan yang ada di dalam Ulangan 13. Itu jelas perintahnya bunuh. Bunuh pokoknya. Kalau ada keluargamu, ibumu, atau bapakmu, atau saudara-saudaramu laki-laki perempuan yang mengajak kamu menyembah kepada ilah yang kau tidak kenal, jangan kau kasihan, jangan kau merasa kasih kepada dia. Jangan merasa sayang pada dia. Tetapi tanganmu sendiri yang harus membunuhnya. Nah itu perintahnya di Ulangan 13 itu. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak. Jangan kau taat terhadap yang satu itu, tetapi yang lain silakan kamu berbakti kepada orang tuamu, meskipun orang tua kita itu beda agama dengan kita. Itu Al-Quran surah Luqman ayat 14-15. Begitu saudara. Kenapa cepat sekali turun? Dinda, saya makan dulu boleh? Dinda Alif, yang lain, Bang Andi. Siap Gurunda, aku kembali monitor. Tadi ada keperluan. Iya dek, saya makan sebentar, habis itu kembali lagi. Oke. Ya silakan, mana ini yang dari pihak Kristen ya? Kembali ke host dulu deh. Ya, lanjut. Ustaz Alif, betul. Iya, maksudnya kita di sini sudah ada Kristennya. Kita lanjut lagi diskusi. Iya, Bang Hendrik ini Kristen. Iris ini kayaknya sudah mau syahadat ini, betul. Ayahnya barusan DM saya, Iris, syahadatkan Iris katanya. Oh gitu, baik Kak Ires, udah mau syahadat. Masya Allah. Ya itu tentu memang harapan orang tua ya. Harapan orang tua agar segera anaknya mengikuti jejak langkah orang tuanya yang menuju ke keselamatan. Oke, Bang Hendrik juga Bang Hendrik sekalian, ini mau syahadat dua orang harus. Bang Hendrik, mau syahadat juga Bang Hendrik? Belum tertarik soal itu. Oh, sorry, kirain mau dua-duanya. Tarik. Oke, belum tertarik. Jadi saat ini masih dalam Kristen ya? Ya, memang Kristen, memang. Masih Kristen ya? Oke. Baik. Nah, kalau memang masih dalam kekristenan, maka kita buka ya cara berpikir kita
dalam hal berkeyakinan. Ya, Pari. Sebagaimana tema yang dari tadi diangkat, bahwa di mana dalilnya kalau Tuhan itu menjadi manusia. Itu kan nggak ada dalilnya. Ada sih sebenarnya, kitab Anda juga menjelaskan Tuhan atau Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi sayang sekali, kitab Anda menjelaskan pemahaman seperti itu adalah pemahaman konsep orang-orang kafir. Konsep pagan Yunani yang membahas tentang dewa-dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Sehingga di bumi ini dia melakukan mukjizat, melakukan keajaiban. Itu kitab Anda yang mengkonfirmasi. Ketika orang mengimani Tuhan turun ke bumi dalam bentuk manusia atau dalam rupa manusia, maka itu konsep pagan Yunani. Di dalam Kisah 14 nomor 11, kitab Anda di situ yang menjelaskan. Apa bunyinya, Bang? Mereka berseru dalam bahasa Likaonia, Theos atau dewa atau Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu bunyinya. Di situ kan dalam bahasa Yunani-nya menggunakan Theos. Theos itu kan artinya dewa. Jadi konsep Theos turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep pemahaman pagan Yunani. Nah, saya ingin tahu dulu, Pak Hendrik, kan Anda Kristen. Biasanya Kristen bangga menjelaskan Tuhannya turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi cuman Ya, dia 30 tahun, habis itu mati di atas kayu salib, yang ditangkap atau dibunuh oleh tentara Romawi. Nah, ini makin mengerikan jadinya malah. Coba Bang baca di Yohanes 1. Yohanes pasal 1. Yohanes 1, Yohanes 1 berapa? Kalau tidak salah mulai dari ayat 1 sampai 14 ya. Apa poinnya yang mau disampaikan? Yang di ayat 1 itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14 kalau tidak salah, saya tidak hafal baik-baik ya. Mengatakan firman itu menjadi manusia. Nah, itu penjelasannya tentang firman yang jadi manusia. Sedangkan firman baik. itu adalah Aduh, jaringanku kayaknya nggak bagus ini. Yaitu di situ, Pak. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Mari kita lihat di sini pemahamannya. Kita lihat ya. Dalam pengajarannya bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi yang memegang kitabnya, mereka sudah paham. Dijelaskan contoh di Kejadian 1. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadi firman Tuhan itu menjadi sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan Tuhannya yang menjadi manusia, bukan. Tetapi dengan berfirman Tuhan, segala sesuatu itu jadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu kehendak Tuhan sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Kejadian 1. Bahkan di dalam kitab Anda juga di Lukas 1 dijelaskan, datang firman Tuhan melalui malaikat Gabriel menemui Maria. Dikabarkan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau hendak menamai dia Yesus. Nah, yang disampaikan malaikat ini pesan firman dari Tuhan. Maka ketika ia dilahirkan benar jadi manusia. Nah, jadi firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi sesuatu tersebut. Itu kalau kita lihat dari kacamatanya kitab Perjanjian Lama. Kan gitu pemahaman Yudaisme,
pemahaman Bani Israel, ajaran para nabi. Tapi kalau diimani firman sebagai Tuhan menjadi manusia, benar-benar Tuhan menjadi manusia, maka kita buka di dalam Kisah 14 nomor 11, itu pemahaman pagan Yunani. Sambil kita buka ya, soalnya ini jaringanku gak stabil, makanya dari tadi gak berani buka kamera. Nah, kita bisa buka. Kan jelas tuh di dalam kitab Anda ya, di dalam yang disebut Perjanjian Lama, di Kejadian 1. Banyak sekali tuh, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Firman itu menjadi terang. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka itu terjadi. Kalau di dalam Islam, di dalam surah Yasin, di dalam surah Al-Baqarah ayat 117, di situ dijelaskan, ida aroda syai'an, bismillahirrahmanirrahim, ida aroda syai'an ayyakula lakum fayakun. Ketika Tuhan hendak menghendaki sesuatu, maka dengan berkata jadi, jadilah dia. Nah, jadi dengan Tuhan berfirman, apa yang dikehendaki Tuhan itu terjadi. Bukan Tuhannya yang menjadi manusia. Nah, kalau pemahaman kitab Anda, yang Anda yakini atau Tuhan itu menjadi manusia, nah ini yang bermasalahnya di sini. Makanya nanti ketahuan bahwa Anda itu mengusung konsep mana. Nah, gitu kan. Sebentar ya, saya bukain dulu ya. Nih, saya bukain. Kalau Anda kan kalau dari pihak Kristen, bangganya kan dengan ini kan. Ini yang saya sebutkan contoh. Nih, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, Paulus ini bermukjizat ya. Dia melakukan mujizat. Mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dikatakan dewa ini theos dalam bahasa Yunani-nya, dewa telah turun ke bumi atau ke tengah kita dalam rupa manusia. Jadi konsep pemahaman Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu sudah ada di kalangan bangsa Yunani. Mereka menyebut di sini ada dewa Zeus, ada dewa Hermes. Ini di Kisah 14 nomor 11-12. Di 12-nya dikatakan ada Zeus, ada Hermes, dicontohkan kepada Paulus dan Barnabas. Nah, konsep pemahaman tentang dewa atau Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, di sini dijelaskan. Nih. Ya. Dijelaskan. Mereka itu berseru kegirangan dalam bahasa mereka sendiri. Sebuah bahasa rakyat biasa lain berseru dalam bahasa Likaonia, sebuah dialek bahasa Yunani, dewa atau theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Mereka menyangka dan seterusnya Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka dari awan-awan dan bahwa mereka semacam makhluk ilahi yang berkuasa yang tidak lebih rendah daripada dewa meskipun dalam rupa manusia. Gagasan ini, nah ini poinnya, gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan kafir atau pagan. Jadi konsep pemahaman orang kafir, ketika Anda memahami bahwa Tuhan itu menjadi manusia, maka itu konsep pagan, konsep kafir, mengikuti dewa-dewa dalam mitologi dewa Yunani. Tapi kalau memahaminya bahwa maksudnya adalah Tuhan berfirman, maka terjadilah sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu maka konsep pemahaman Yudaisme, gitu Pak. Silakan Bang Hendrik atau Andalas, selamat malam Andalas. Andalas, dibuka mic-nya Andalas. Ya, malam Bang. Ya, dari Protestan Bang Andalas. Halo, ya Bang. Ya, Bang Andalas dari Protestan. Ya, Protestan Bang. Ya. Iya, Protestan. Bang Hendrik mau menanggapi Bang Hendrik? Begini, tadi kan tentang apa namanya pemahaman tentang dewa pagan yang disebutkan Bang Alif ya. Tetapi kalau kita membaca dari apa namanya Yohanes pasal 1 itu sudah jelas di ayat 1-nya. Nah, dalam hal ini firman dan Allah itu
kita anggap sebagai satu saja, yaitu Allah yang berfirman, Allah sendiri yang berfirman, maka firman-Nya itu ya tetaplah firman Allah. Kemudian rohnya adalah roh Allah juga. Jadi makanya ada konsep di dalam kekristenan itu bahwa Allah itu bagaimananya Allah itu adalah Allah ada tiga penyataan. Ada ya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Allah Anak lah itu yang dia adalah firman yang sudah menjadi manusia, dan firman itu firman itulah Allah juga itu, karena di dalam ayat 1 itu mengatakan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi dalam hal ini tidak bisa dipisahkan antara firman dan Allah itu dan rohnya. Makanya ada konsep dalam kekristenan itu adalah Tritunggal, ya. Makanya ada konsep Tritunggal, karena itulah tetap kita bisa membedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Oke, Nah, baik, saya coba sedikit tanggapi Pak Hendrik di sini ya, biar tidak kejauhan. Artinya Kristen punya konsep sendiri berbeda dengan konsep di dalam Perjanjian Lama yang sudah diajarkan oleh para nabi. Kan gitu. Coba di Kejadian 1, Tuhan kan berfirman, tadi sudah saya sebutkan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari. Itu Tuhan berfirman. Maka itu terjadi dan itu terbukti, kan gitu. Oke, sekarang kita buka di Yohanes 1. Di nomor 2-nya kan dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kan gitu, Pak? Ya, betul. Ya kan? Nah, kalau kita merujuk kepada kitab Perjanjian Lama, Tuhan menjadikan sesuatu dengan berfirman. Nah, sekarang Anda buka di 14-nya yang tadi Anda bahas. Firman itu telah menjadi manusia. Oke, baik. Ya. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan manusia ini? Ya, Allah itu berfirman sehingga firman-Nya itu menjadi manusia. Nah itu. Bukan firman itu adalah teos yang teosnya jadi manusia. Jadi Tuhan berfirman menjadikan sesuatu. Maka sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka firman itu menjadi manusia, firman yang mana? Firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, di mana Tuhan mengabarkan kepada Maria bahwa Maria itu akan hamil, punya anak, tanpa memiliki seorang ayah. Kabar kepada Maria itu kan firman dari Tuhan, yang disampaikan oleh malaikat. Kan gitu? Betul kan? Ketika firman itu menjadi manusia, maka siapa yang menjadikan? Ya Tuhan yang Esa tadi, yang berfirman sebagaimana di Kejadian 1. Halo, Pak Ustaz. Begitu Pak Hendrik. Ya. Ada juga ayat selanjutnya mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tidak ada sesuatu yang jadi tanpa Dia, tidak ada sesuatu yang jadi. Nah, betul, itu kan tadi saya bilang itu. Betul. Makanya contoh tadi, cakrawala, bumi, semesta ini dijadikan oleh Dia. Oleh Dia siapa? Tuhan yang Esa itu. Dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Nah, bukan begitu di ayat itu, Bang. Berarti Anda sedang membantah konsep di Perjanjian Lama dong, di Kejadian 1 kalau gitu. Tidak dibantah, bukan dibantah. Ya, kalau nggak dibantah berarti konsep baru. Biarkan itu berlalu, Kristen punya konsep baru. Kalau tidak dibantah, tadi kan sudah dibahas. Ketika Tuhan berfirman, jadilah cakrawala, atau jadilah terang, terang itu jadi, kan gitu. Apakah Tuhan itu berubah menjadi cakrawala? Kan tidak. Ketika Tuhan berfirman, jadilah air, maka air itu jadi, apakah Tuhan berubah menjadi air? Kan tidak. Nah, ketika Tuhan berfirman, jadilah kau daging di dalam perut Maria, apakah Tuhan berubah menjadi daging? Kan tidak. Coba, kecuali memang Anda konsep baru yang mengimani tidak sesuai dengan yang tadi di Perjanjian Lama, memang Tuhan itulah yang menjadi manusia. Hujan deras guys, semoga nggak noise ya.
Di dalam perjanjian lama, makanya ada namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu menjanjikan tentang keselamatan atau yang datangnya Mesias. Nah, yang jadi Mesias itu adalah Yesus sendiri. Nah, di dalam setelah setelah Yesus datang, maka terjadilah istilahnya perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru itu ada janji-janji Tuhan yang baru kepada umat manusia. Janji-janji di dalam perjanjian lama itu adalah janji tentang datangnya keselamatan, janji tentang datangnya Mesias. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru, Mesias sendiri sudah menggenapi, muncul Mesias sudah menggenapi apa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Sedangkan janji-janji yang baru di dalam perjanjian baru itu banyak janji-janji keselamatan. Contohnya, siapa yang percaya kepada Aku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah janji-janji kepada umat manusia yang mau percaya kepada Dia. Ya, itulah konsepnya konsep tentang perjanjian lama dan perjanjian baru yang dipahami oleh kami orang Kristen. Begitu, Bang. Oke, saya tanggapi sebentar ya sebelum nanti saya ganti ke guru-guru yang lain. Saya izin dulu, saya sampaikan dalam perspektif Islam dulu ya. Ketika Allah menciptakan semua ini, contoh kami kabarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Qur'an mengabarkan Allah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan Dia menurunkan air dan seterusnya air hujan, maka janganlah engkau menyekutukan Allah. Di ayat lain dikatakan walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk manusia, membentuk kalian semua di dalam rahim ibumu, di dalam rahim orang tuamu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini Tuhan yang hebat itu yang menjadikan segala sesuatu, menciptakan manusia dan semesta ini yang seorang diri, maksudnya yang sendiri, dan janganlah engkau sekutukan Dia. Ini ajaran Islam. Coba saya buka di dalam lagi perjanjian lama yang diimani oleh Kristen, di dalam Yesaya 44, misal nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tuhan berfirman, masuk akal. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, menghamparkan bumi, membentangkan langit, seorang diri. Nah, coba Yesus pernah dikandung di dalam rahim ibunya. Berdasarkan kitab Yesaya, akulah Tuhan yang menjadikan engkau sejak dari kandungan. Berarti atau yang membentuk engkau sejak dari kandungan, menjadikan segala sesuatu. Berarti di sini kita bisa pahami ketika Yesus dikandung oleh ibunya, Dia itu dibentuk oleh Tuhan. Oke. Yang membentuk Oke, saya paham. engkau sejak dari kandungan. Apakah Yesus pernah dikandung? Pernah. Siapa yang mengandung? Ibunya. Siapa yang membentuknya? Tuhan yang Esa. Sampai ada kalimat di situ, siapakah yang mendampingi aku? Kalimat tanya ini bukan berarti ada yang lain. Mengajak kita berpikir bahwa memang tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa ini. Kalau Kristen, giliran Tuhan berfirman dengan kalimat tanya, siapakah yang mendampingi aku? Malah ada dua. Jadi tiga manusia dibentuk dari sejak kandungan yang menghamparkan bumi, yang membentangkan langit. Kan gitu. Yesus pernah dikandung. Pernah. Siapa yang mengandung? Ibunya. Siapa yang membentuknya? Tuhan yang Esa itu yang menjadikannya. Gitu, Pak. Tapi lagi-lagi masuk ke iman Kristen, Tuhan itu sendiri yang dibentuk atau yang ada dalam kandungan. Nah, ini bedanya antara ajaran Kristen dengan ajaran para nabi terdahulu gitu. Oke, jadi kalau
Kalau saya mau konfirmasi dulu, apakah di dalam ajaran Islam itu Yesus itu terjadi dengan pembuahan antara laki-laki dan perempuan? Oh tidak, tidak. Oke. Tidak. Apakah di dalam ajaran Islam itu Yesus itu adalah ciptaan? Betul. Oke. Disitulah, makanya itulah yang saya perbedaan inilah yang sangat sangat mendaki antara ajaran Kristen dengan ajaran Islam. Jadi dari tadi saya sudah menyampaikan bahwa kalau saudaraku Islam yang mau menyiarkan tentang agama Islam kepada umat Kristen tidak perlu membahas Bible, karena orang Kristen tidak akan terpengaruh dengan Bible yang dibahas sampai diputar-putar, dipelintir-pelintir, tidak akan terpengaruh Bang kalau mereka sudah kuat di dalam keimanannya. Tetapi saya tidak mengerti kalau ada saudara Kristen yang disuguhi tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Saya tidak mengerti kalau ada ketertarikan kepada mereka. Saya tidak tahu bagi mereka apakah ada yang tertarik atau tidak. Nah, itu kan tergantung pribadi seseorang, karena di dalam tentang pemilihan tentang keyakinan dan kepercayaan itu tidak akan diwakili siapapun. Apa yang dipilih oleh seseorang itulah yang menjadi pilihannya. Jadi makanya saya bilang tadi di awalnya sama saudara Juma bahwa saya senang kalau saudara Islam membahas tentang ajaran Islam atau Al-Quran dan hadis kepada saudara Kristen yang kalaupun ada yang mau terpengaruh dengan ajaran Islam, ajaran Islam sendiri. Jadi kalau saudara berkuar-kuar tentang Alkitab di dalam Qomal, saya rasa kalau Kristen yang sudah begitu Bangku. Betul Pak, betul. Perselisihan ajaran yang mencolok itu memang betul sekali ada. Nah, disinilah kita berdiskusi, mempertegas letak perbedaan kita, sehingga jelas kita ini beda. Jangan sampai terkesan disamakan. Makanya, agar jelas perbedaannya, Kristen harus punya jati diri dengan kitabnya. Jangan sampai istilah di dalam Islam diambil di kitabnya. Jangan sampai. Kenapa? Karena itu seolah-olah mengaburkan, mencampur aduk. Tidak jelas perbedaannya. Makanya kita ini ingin berbeda. Kristen punya kitab sendiri. Jangan menggunakan istilah yang ada di Islam agar jelas perbedaannya. Oke, saya kembali dulu tapi ya. Sekarang kita mari. Antara Kristen dengan Islam jelas berbeda. Nah sekarang coba saya buka. Antara Kristen dengan Bible-nya apakah berbeda? Konsep imannya, penjelasannya. Bisa kita temukan contoh. Ketika tadi Anda nanyakan kepada kami, saya coba kutip dulu ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ibunya Nabi Isa alaihissalam mengabarkan bahwa dia itu akan mengandung seorang anak laki-laki, apa yang dikatakan oleh ibunya? Qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni bashar walam aku bagia. Ibunya Nabi Isa berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan orang pezina, kan gitu. Nah disitulah dikabarkan, malaikat mengabarkan, Qala kadaliki, begitulah, demikianlah, Qala Tuhan berfirman, Qala Rabbuki, Tuhanmu berfirman, Huwa alayya hayyin, hal itu adalah mudah bagi Tuhan, atau bagiku kata Tuhan. Walinaja'alahu ayatal linnasi wa rahmatan minna wa kana amrum maqdiya. Nah itu ketetapan Tuhan, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Bagi Tuhan itu mudah, walaupun dia tidak memiliki seorang suami, tapi ketika Tuhan menghendaki, kelar urusan itu, kelar. Bisa Sayyidah Maryam hamil. Nah itu dalam perspektif Al-Quran. Memang benar dia itu ciptaan Tuhan. Nah saya tidak membawa pemahaman orang Kristen ya. Karena tadi secara kekristenan Anda menjelaskan memang Tuhan menjadi manusia. Tapi saya izin membacakan di dalam kitab Anda sendiri. Ketika Maria mendapat kabar dari malaikat, apa dikatakan oleh Maria?
Di dalam Lukas 1, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kitab Anda juga mengabarkan, ketika malaikat mengabarkan, Maria nggak percaya, bagaimana mungkin aku ini bisa bersuami? Bagaimana mungkin aku bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, sementara aku tidak bersuami? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kitab Anda menyebutnya. Bukan berarti Tuhannya yang menjadi bayi. Tetapi ketika Tuhan menghendaki, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai di situ malaikat mencontohkan, tuh lihat saudaramu sanakmu itu, siapa? Elisabet. Elisabet di hari tuanya yang mandul itu juga hamil dia. Kenapa? Dijelaskan sebelumnya karena itu memang kehendak Tuhan. Kan gitu. Jadi dengan Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki Maria itu hamil, hamil dia. Nah itu berdasarkan yang tertulisnya. Makanya ketika Tuhan menghendaki itu terjadi, dan Tuhan berfirman kepada Maria melalui malaikat Gabriel, maka Maria melahirkan. Disitulah dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Bukan Tuhan itu menjadi manusia, bukan. Itu pemahaman yang terbalik. Tetapi firman yang disampaikan itu memang menjadi manusia. Tapi kalau Kristen tadi ya saya bilang lebih ke Tuhannya menjadi manusia. Makanya saya bilang kalau konsep ajaran ini yang saya baca cocoknya kepada konsep dewa-dewa Yunani sebagaimana tertulis di kitab Anda Kisah 14 nomor 11. Begitu Pak Henry. Begini, maksud saya kan begini. Dari tadi saya sudah sampaikan bahwa orang yang seperti kami, misalnya taruhlah saya, yang sudah belum mendalami tentang Alkitab, tetapi sudah memahami tentang isi-isi Alkitab dan tujuan-tujuan daripada pengajaran Alkitab itu. Jadi maksud saya kepada saudara saya yang Islam, kalau menjual ikan, janganlah mengatakan bahwa ikan yang di sana itu tidak bagus. Maksud saya begitu. Juallah ikanmu yang paling bagus. Maksud saya begitu, supaya pembeli itu datang berbondong-bondong membeli ikan yang kamu jual. Maksud saya kan begitu. Jadi kalau kita menjual di pasar, janganlah kamu mengatakan, "Woi, ikannya itu di situ busuk, sedangkan ikan saya di sini cantik, bagus." Nah, kalau memang bagus tidak perlu kamu mengatakan orang di sana ikannya bau, ikannya busuk. Nah, tetapi ikan saya di sini tidak busuk. Jadi maksud saya kan tinggal kamu perlihatkan bahwa ini saya punya barang bagus, ikan saya bagus, otomatis pembeli akan berbondong-bondong datang. Ini maksud saya, maksud daripada penyampaian saya dari awal tadi bahwa kalau ingin memikat si mualaf yang mau masuk ke Islam, harus begitu, seperti itu konsepnya, maksud untuk untuk menarik saudara-saudara Kristen bisa tertarik dengan ajaran-ajaran yang dipelajari dalam keislaman. Contohnya, salah satu contoh saya sampaikan bahwa contohnya di dalam Islam ini kita saling memberi. Kita kalau kita punya uang, kita kasih uang yang tidak ada uangnya. Contoh saja. Nah, siapa tahu orang lain melihat, makanya orang tertarik, kan begitu maksud saya. Ini ajaran Islam begini. Kalau orang jatuh langsung diangkat, dikasihani, kan begitu maksud saya. Mungkin dipahami ya, bisa dipahami ya. Iya, kami paham banget. Tapi Pak Hendri, Pak. Makanya sebentar Pak Eplogi ya. Makanya paham banget. Ibaratkan tuh begini ya. Ini salah satu yang tadi Bapak jelaskan itu ada begini. Di dalam Islam, ketika Nabi kami datang
Nabi kami datang mendakwahkan agama murni, tauhid, keesaan Tuhan, yaitu ajaran para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika di tengah kaumnya, di situ mulai banyak penyembah berhala, menghadirkan berhala-berhala, mengotori Tuhan. Maka Nabi kami datang wa yuzakihim, membersihkan mereka semua dari perilaku tindakan yang menyembah atau menyekutukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu udah kami jelaskan. Nah, tiba-tiba ini contoh. Ini pegangannya umat Islam. Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Dikenalkan di negara kita tercinta, dijelaskan oleh umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci dan maha tinggi. Tidak dirubah apa yang diajarkan oleh Nabi kami. Nah, ada pengasong lain masuk. Allah dipakai di kitabnya, dijadikan boleh kepada berhala, bisa dimusnahkan, dikatakan turun ke bumi dalam rupa manusia. Ini namanya ngambil dagangan orang, ngambil barang orang, udah diambil, dijelek-jelekin. Makanya tadi menurut Anda yang Anda jelaskan itu, Pak, saya setuju itu, Pak, nggak boleh kayak gitu. Harus percaya diri, harus mandiri. Jangan ngambil barang orang, sudah diambil, dijelek-jelekin tuh barang. Kan gitu, itu nggak boleh kayak gitu. Nabi kami berjuang berdakwah 23 tahun. Dia mengajar di tengah kaumnya agar manusia kembali kepada jalan Tuhan, agar manusia tidak menyekutukan Tuhan, agar ajaran Islam itu sampai ke sentara bumi, ke seluruh penjuru bumi, sampai ke Indonesia. Dan kami di sini sebagai umatnya tetap mempertahankan itu kalimat, tiada Tuhan selain Allah. Suci, murni, Allah maha suci dan maha tinggi. Tidak boleh dijadikan berhala, karena Tuhan itu esa. Ada keyakinan lain, masuk ke Indonesia juga, yang ada di dalam kesucian umat Islam diambil itu ayat, itu kata, itu nama Tuhan. Sesudah diambil, dirubah maknanya. Sudah itu barang yang bagus, dirubah. Bisa dikatakan ini berhala, ini bisa dimusnahkan. Nah itu ngambil punya orang, sudah diambil, dikatakan ini barang yang jelek. Apa nggak sakit hati pemiliknya? Kan gitu, Pak. Memang benar kita harus masing-masing, Pak. Nah makanya saya bilang tadi, seandainya umat Kristen di negara kita ini bangga dengan kitabnya, mereka katakan bahwa Yesus anak Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Wah, bodoh amat, silahkan Pak, itu agama Anda, kita nggak ikut campur. Ketika ada keyakinan dari Hindu, ada Dewa Krishna, ada apa? Oh, kita nggak ikut campur. Ada di Buddha, oh kita nggak ikut campur, itu urusan mereka. Nah, ketika di Kristen seandainya berkata, Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia, lalu mengutus apostolos, lalu Yesus, pokoknya kayak gitulah. Oh silahkan, kita hargai, itu keyakinan mereka. Jelas ini agamanya Kristen sesuai dengan kitabnya, dan kami umat Islam ini sesuai dengan kitabnya. Mari kita berjalan berdampingan tanpa harus saling masuk, ya, tanpa harus saling menyentuh. Biarkan saja semuanya berjalan masing-masing gitu. Tapi kalau ya itu tadi masuk seperti itu, ya ngambil punya orang, udah gitu punya orang diacak-acak gitu, Pak. Oke, lanjut, silakan aku dulu. Yang mengacak-acak itu siapa, Pak Alif? Oke. Kalau saya tanggapi penyampaian abang tadi, saya mau bertanya, apa yang ajaran apa yang diambil dari Al-Quran dimasukkan ke dalam Bible? Adakah yang dimasukkan dari Al-Quran? Ada banyak. Banyak. Mana kata Allah itu? Ini siapa sini satu nih, diam dulu wih. Ustaz Alif. Ustaz Alif kayaknya terima telepon. Banyak bang, pertama. Satu ya. Pertama nih sampulnya tuh. Tadi aja yang datang ke Nusantara itu Bible. Diganti menjadi Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Satu, mestinya sampulnya itu di luar negeri itu dari asalnya itu Bible bang. Hanya di Indonesia saja nih. Apakah memang Alkitab sama dengan Al-Quran? Sebentar bang. Jadi Alkitab satu. Yang kedua kata Allah. Itu nggak ada itu.
ALLAH atau alif lam lam ha di Bible. Karena itu bahasa Arab. Dilatinkan menjadi ALLAH, nggak ada. Kata Rasul. Rasul juga tuh nggak ada di dalam Bible. Ya, 3 aja dulu deh. Ya, sampulnya Alkitab, nama Allah, dan Rasul. Itu Bang, kira-kira jawabannya Bang. Terus aku mau tanya nih Pak Alif. Pas ini satu tar dulu. Pak, kalau menurut kita itu Alkitab apa artinya? Alkitab itu adalah firman Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu nama Itu arti Al-Quran. Alkitab. Iya, Alkitab sama artinya dengan Al-Quran. Beda. Kalau bagi saya itu Alkitab, berarti Allah itu kitab Allah. Kitab itu bukan Al-Quran, kitab. Di mana Bang? Nggak ada namanya Alkitab di Bible. Itu bungkusnya Bang, yang dibawa oleh Belanda. Namanya Bible Bang. Coba cek di Roma Bang. Roma, Vatikan, kawasan Eropa, nggak ada Alkitab Anda temui. Yang Anda temui Bible atau Biblos. Saya pahami ini Bang, kalau Indonesia ini karena Indonesia ini, kalau yang saya pahami ya, yang saya saya biasa juga dengar bahwa kita tahu kan Indonesia ini banyak serapan bahasa yang berasal dari Arab, dari negara-negara lain, ya kan? Misalnya dari Inggris apakah mungkin ada yang serapan bahasa negara lain. Nah, salah satu yang paling banyak itu adalah serapan bahasa Arab. Jadi wajarlah kalau ada yang mirip dengan serapan bahasa Arab yang masuk di dalam bahasa Indonesia, karena kan ini Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, makanya ada juga diartikan supaya orang Indonesia memahami bahwa Alkitab itu artinya kitab besar atau kitab Allah, kan begitu. Begini Bukan Bang. berarti Al-Quran yang dirubah menjadi Alkitab, bukan. Bukan, salah ngerti tadi. Saya ulang ya, Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Ya, sebuah kitab yang berasal dari Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alkitab itu bahasa Arab. Jadi kalau mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia aja. Biblos, dengarkan dulu sebelum selesai Bang. Kata-kata saya ini Bang, tolong didengarkan kata saya dulu. Tolong didengarkan. Anda yang mendengarkan saya. Apakah Bang tadi tidak mendengarkan bahwa Apa salahnya dengan bahasa itu Pak? Indonesia ini banyak serapan bahasa yang dari Arab yang digunakan di negara kita, ya kan? Nah, makanya kalau ada buku-buku yang diterjemahkan dari negara lain supaya orang Indonesia memahami, makanya kita gunakan bahasa mungkin LAI menggunakan bahasa Indonesia itu yang kebetulan serapan bahasa Arab. Kalimat Al-Quran. Entar lo. Jadi gini Bang ya, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik, ini bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Artinya adalah sebuah kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu arti Alkitab. Kalau Anda mau bahasa serapan, ya jangan pakai Alkitab dong. Pakai aja bahasa Indonesia. Karena Bible dengan Alkitab beda makna. Bible artinya kumpulan buku-buku. Kalau ingin mengambil serapan bahasa Arab, jangan Alkitab, tapi kutubun. Ya, saya ulang kembali nih. Arti Bible adalah kumpulan buku-buku. Arti Alkitab adalah satu atau ketentuan dari Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi beda makna Bang. Artinya apa sekali lagi? Alkitab dan Bible beda makna. Paham bahasa Indonesianya Bang?
Maling teriak maling saya. Apalagi ini satu ini. Aduh ya Allah, kenapa sih? Aduh, monyet hutan naik begini siapa sih ini? Ya sudahlah bang, sudahlah. Nggak Ambillah. paham maksudnya bang, bahasa Indonesianya paham ya? Saya kurang paham, tapi sepertinya Anda juga kurang paham juga. Jadi sama-sama kita kurang paham. Kok saya yang kurang paham ya? Nah, justru saya yang kasih paham ke Anda. Kalau begitu apa arti Alkitab menurut Anda? Kalau saya nggak paham, coba kasih paham. Kumpulan kitab-kitab. Nah, kumpulan kitab-kitab atau bisa dijadikan kitab besar, kan? Ada beberapa kitab yang terkandung di dalamnya. Mulai dari referensi dari mana itu Alkitab? Abang memakai referensi apa? Menjawab seperti itu arti Alkitab. Referensi apa yang Anda pakai? Bang? Atau gini aja, Ya, ini kan apa arti Bible bang? Bible artinya apa bang? Nah kan tadi kamu sudah jelaskan. Apa artinya bang? Kan kamu sendiri yang jelaskan tadi, itu kumpulan buku-buku. Nah ini kan sama juga ini. Kalau Alkitab bukan kumpulan buku-buku bang. Alkitab itu, ya saya ulang nih, ya, firman Allah atau ketentuan Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabu. Itu di dalam surat Al-Baqarah. Itu bang. Jadi Alkitab itu firman Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan kumpulan kitab-kitab. Bukan kumpulan buku-buku bang. Jadi arti Alkitab dan Bible beda makna. Paham sampai sini? Sekarang apa bedanya Alkitab dengan Al-Quran? Nggak ada bedanya. Saya tadi kan udah ngomong. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Nggak ada bedanya bang. Paham? Oke, paham. Oke, saya paham. Paham, makasih. Makasih ya bang ya kalau udah paham. Apalagi bang tadi kata Allah ya. Nah, Allah lagi nih. Anda bisa buka KBBI. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab yang disembah oleh orang yang beriman. Jadi Allah itu nama. Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Nama Tuhannya orang yang beriman kepada Allah. Oke? Di dalam Bible tidak ada kata akar katanya Allah. Yang ada di Yunani adalah Theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa dewa, bisa Tuhan. Tidak menemukan kata Allah di dalam original teks Bible, baik di Yunani maupun di Ibrani, kitab Yahudi yang Anda pakai. Paham sampai sini? Paham? Bang, paham sampai sini? Belum. Yang Anda sembah siapa bang? Tuhan. Siapa namanya Tuhannya? Ya, kalau yang di dalam Alkitab ya Tuhan Allah. Di mana ada Allah di Bible? Alkitab lagi dipakai, Bible aja bang. Di mana ada kata Allah di Bible? Nggak ada. Saya belum punya Bible. Makanya saya dengarkan saya kalau ngomong bang. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab yang disembah oleh orang Muslim. Jadi Tuhannya umat Islam itu Allah. Tuhan kamu, kalau kamu Kristen, Tuhan kamu adalah Yesus. Bukan Allah Tuhannya Kristen, tapi Yesus. Itu Tuhannya Islam ya. Ya, Allah itu Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen, Yesus. Paham sampai sini? Benarkah itu Allah itu adalah apa namanya? Allah orang negeri Mekah? Allah negeri Mekah iya, Allah seluruh alam iya. Nah, itu Allah penghususan itu. Jadi Allah itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam.
Jadi Tuhannya seluruh umat manusia yang mau menuhankan dia. Kalau tidak, nggak dipaksa. Jadi paham ya, jadi Tuhannya umat Islam Allah, Tuhannya Anda sebagai Kristen adalah Yesus. Ya bang? Allah ini tidak sama dengan sesembahan bangsa Israel ya? Kami nggak pernah menyamakan Allah itu dengan sembahan siapapun. Allah ya Allah. Saya kan cuma bertanya, tidak sama dengan sesembahan bangsa Israel. Tidak sama. Orang Israel nggak menyembah Allah. Oke. Berarti apa namanya? Nabi Musa kan bangsa Israel ya? Ya. Ya, Musa kan bangsa Israel. Tuhan siapa yang dibawa yang diajarkan oleh Nabi Musa itu? Di dalam Al-Quran Nabi Musa menyembah Allah. Lah, kenapa bangsa Israel tidak menyembah Allah? Ya tanya Israel aja, Anda selalu nanyain. Saya nggak ada urusan. Nah, dia kan apa namanya? Nabinya orang Israel. Ya tanya orang Israel kenapa nggak nyembah Allah. Wow. Kenapa nanya saya bukan orang Israel. Tapi yang jelas Nabi Musa menyembah Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan bisa dikatakan klaim itu, karena mana yang lebih dahulu penyembah di dalam Al-Quran dengan penyembah di dalam apa namanya Taurat. Sedangkan di Torah nggak ada nama Allah tertulis. Di Torah nggak ada nama Allah. Berarti Musa tidak pernah menyebut nama Allah. Ya kalau di Al-Quran menyebut. Di dalam Taurat. Ya nggak ada menyebut itu. Nggak nemu saya. Oke. Karena kitab yang ditulis oleh Nabi Musa adalah kitab apa? Berbahasa apa dia itu? Saya tanya, kitab yang ditulis oleh Nabi Musa adalah kitab apa? Ya Torah. Oke. Torah. Nah, terus bahasa apa Torah itu? Apakah Nabi Musa itu menyebutkan nama Allah di dalam Taurat itu? Torahnya mana dulu saya baca, nggak ada, belum nemu Torah saya. Torahnya mana? Kamu nggak punya Taurat ya? Nggak ada Torah saya, nggak ada. Kamu punya bro? Oh begitu. Berarti di dalam Al-Quran belum lengkap ya? Tidak ada Tauratnya? Di Al-Quran itu Al-Quran. Al-Quran ya, itu Nabi Musa menyembah Allah. Oh begitu. Berarti Nabi Musa dua. Apa? Nabi Musanya dua. Anda yang mengatakan begitu? Nah, karena kan lain Nabi Musanya Israel, lain Nabi Musanya Mekah. Ya saya nggak mewakili Israel, Anda yang mewakili, silakan saja. Saya hanya berfokus pada Al-Quran. Saya kan bertanya. Ya, saya nggak tahu, saya nggak ada urusan dengan orang Israel. Kenapa Anda menanyakan ke saya orang Bugis? Karena kan Nabi Musa itu kan dari Israel. Maksud saya kan begitu. Ya mana bukunya? Mana Torahnya? Loh. Nah, gimana ceritanya? Mana Torahnya? Kan nggak ada juga. Ada Torah di dalamnya, baca itu Alkitab. Ada Torah di mana? dalamnya. Di mana tertulis? Itu kejadian keluaran imamat bilangan-ulangan. Nah, itu kan berbahasa Indonesia udah itu. Mana ada kata Allah di situ? Nggak ada. Ya silakan cari original teksnya kalau kita mau cari. Original teksnya Hebrew. Original teksnya Hebrew. Di situ adanya Bereshit bara Elohim. Elohim nggak ada Allah. Berarti tidak ada Allah ya? Nggak ada. Oh, berarti di situ Adonai, dengerin, di situ Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad, nggak ada Allah. Jadi sekarang saya mau bertanya, apakah di dalam ajaran Islam itu Nabi Musa itu diutus kepada Bani Arab atau Bani Israel? Bani Israel di dalam Al-Quran. Musa untuk Bani Israel. Oh gitu ya. Oke. Berarti Musa berbahasa apa? Bahasa kaumnya Musa bahasa Ibrani ya? Ya. Berarti tidak pernah menyebutkan Allah. Ya kalau Ibrani nggak ada. Dia hanya menyebut di sana ciri-cirinya begitu ya, sifat-sifat yang disembah itu. Tapi belum menyebut namanya. Dengarkan dulu. Susahnya Anda ini kalau Anda bertanya Anda juga ngomong bro. Jadi Anda nggak dengar gitu. Anda kan rajin bertanya nih kita jawab Anda juga ngomong. Gimana dong? Saya dengar.
Banyuma udah sering jelaskan juga bahwa sifat-sifat yang disembah Nabi Musa, Bani Israel sekarang ya sama itu. Artinya apa? Laisa kamisli Isa, atau tidak ada yang serupa dengan dia gitu. Tapi di sana belum disebutkan namanya. Di sana hanya menyebutkan sifatnya seperti tadi itu. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya ciri-cirinya Ehad, tidak beranak, tidak ada yang serupa dengan dia, maha suci, maha tinggi gitu. Nanti di Al-Quran disebutkan namanya Allah. Ya, saya ngomong lagi. Saya cuma bertanya untuk menegaskan apakah Nabi Musa itu dari Israel atau dari Arab. Jadi kalau bukan dari Arab atau berarti kalau bukan dari Arab berarti dari Israel. Kalau dari Israel berarti dia berbahasa Ibrani. Kalau dia berbahasa Ibrani berarti tidak pernah menyebutkan Allah kan? Ya di kitab Torah belum menyebut itu. Nah, itu saja yang saya sudah cukup, berarti pendengar juga sudah tahu kan di bawah. Tadi kan sudah 7 kali saya ngomong kayak gitu, Bang. Oke, mantap. Kalau Tuhan Anda siapa sih, Bang? Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, itulah Tuhan yang kami sembah. Siapa namanya? Tuhan Allah. Enggak ada kata Allah di sana. Ya sudah, Elohim. Ya udah Elohim aja udah. Elohim aja udah. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Tetap kami anggap Tuhan dia, tetap Tuhan dia. Tuhanmu berapa itu? Hah? Tuhanmu berapa? Kalau keyakinan Kristen juga tidak mengatakan berapa, tetapi bagaimana itu Tuhan. Kan kalau saya bilang berapa? Kan boleh Anda tanya, Anda jawab kalau saya bilang berapa. Jawab satu juga. Siapa satu? Elohim atau Yesus? Nah, ketiga-tiganya itu keyakinan Kristen begini, Bang. Nah, gimana? Anak dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya itu adalah apa namanya? Kita sebutkan di dalam Elohim, satu nama jadi Elohim. Oh, berarti bukan Yesus. Kan kamu tadi tidak terima kalau saya sebutkan tentang apa namanya? Saya bukan masalah terima gak terima. Tuhan kamu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Elohim tercakup di dalamnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tiga. Itu tiga. Itu kan pemahaman kamu. Nah, Yesus sama Elohim sama atau beda? Sama. Beda dong. Elohim anaknya Maria. Yesus anaknya Maria. Elohim bukan anak Maria. Gimana sih? Kan beda. Bahas dari 1 ayat 1 kan, mulai dari ayat 1 sampai ayat 14 itu. Nah, kita sudah bahas dari situ. Masa tidak paham? Paham. Anaknya Maria namanya siapa? Nah? Anaknya Maria namanya siapa? Tidak usah Kan dipertegas, Bro. Anaknya Maria namanya siapa? Ya Yesus. Yesus. Kalau Elohim itu anak siapa? Yesus itu mau dijelaskan? Boleh jelaskan? Yesus anaknya Maria. Saya tanya lagi Elohim. Elohim siapa? Tadi kan kita sudah setengah mati kan setengah dari tadi. Kau setengah mati sih. Kenapa pula kau setengah mati ya? Kau itu sapok. Jangan kau setengah mati lah. Ada aja kau. Jadi gini abangnya, kita satu kampung ini. Elohim itu beda dengan Yesus. Menurut kepercayaan Yudaism atau bangsa Israel, Elohim itulah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia, termasuk yang menciptakan Yesus, yang menciptakan Bunda Maria. Jadi Yesus ini diciptakan oleh Elohim. Yesus ini hamba Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Itu kan pendapat Islam, kan begitu. Bukan pendapat Islam, pendapat Bible tertulis kok Yesus hamba Tuhan. Kasih bukti. Pemahaman. Terus kalau bukan hamba dia, kenapa dia berdoa? Berdoa kepada siapa? Kan sudah jelas dari tadi bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, itu menjadi manusia. Iya. Setelah menjadi manusia dia hamba nggak? Ya pasti dihamba kan, memang tujuannya. Iya, Yesus hamba. Kenapa Anda marah?
Saya tidak marah. Untuk apa saya marah? Berarti Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Berarti Yesus bertuhan. Tidak ada masalah. Ya berarti Yesus bertuhan, berarti dia bukan Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Itu kan keyakinan kamu. Loh, keyakinan Anda itu tadi Anda ngomong kok Yesus saya ulang Tadi kan lagi. saya sudah bilang. Tadi kan saya sudah Saya ulang bilang. lagi dulu dengerin. Yesus berdoa. Berisik Memang nih si putra nih. Yesus ini si putra berisik loh. Di mute dong. Siapa yang naikin bertanggung jawab? Berisik dia. Berisik kau. Diam dulu. Yesus itu berdoa tadi ya bro Hendrik ya. Oh Hendrik ya Yesus berdoa ya. Itu kan pertanyaan menggiring itu. Loh pertanyaan menggiring orang kenyataannya kok. Itu pertanyaan menggiring itu digiring di satu. Loh dia ke Bukit Getsemani berdoa kok. Ya memang berdoa. Memang saya. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Berapa kali dijawab itu? Ya berdoa kepada Tuhan. Mana ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Enggak mungkin toh Tuhan berdoa kepada Tuhan. Mungkin, Betul apa betul? Mungkin saja. Betul nggak? Apa bisa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bisa. Apa salahnya? Berarti, jadi berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan? Semuanya Tuhan. Berarti banyak. Gimana sih kamu ini kok jadi kayak mabok kamu bro? Enggak lah. Enggak mabuk saya. Ya, Saya Tuhan berdoa kepada Tuhan berarti melebihi dari satu Tuhan. Oke, saya sudah menyerah, saya sudah kalah. Saya juga menyerah. Saya juga kalah. Saya juga menyerah. Karena kau nggak mau jujur, saya menyerah. Saya sudah kalah. Saya kalah. Ustaz Alif, ambil lagi Ustaz Alif. Bang Yuma, silakan. Saya udah menyerah ini. Kan Dito. Bamba Al. Menyerah saya. Aduh ya Allah. Kau itu bikin malu si kampung kita. Aduh. Apa letak itu bentar lah. Assalamualaikum. Bikin malu le. Tidak apa-apa itu. Tator kah di tator kah? Biasa itu main TikTok begitu bang. Kau di tator kah? Tidak. Di mana? Di Makassar saya ini. Tapi asli mana kah? Toraja memang saya. Toraja. Aku udah Toraja. Makale aku. Kamu orang apa? Makale aku. Makale bagaimana? Berarti yang tandai Assalamualaikum. Coba ke bahasa Toraja. Ya Toraja sedikit jadi kau tahu. Kamu bukan gitu orang Toraja ya? Ya Banyuma iya Toraja. Tanya Banyuma. Nah, Cara ada Indo bahasa Toraja Injomai. pun anaknya aja Mangkasar kak. Salom. Salom Inyom memang Makassar kah? Belum. Apa Inyom Kristen kah? Nanti Inyom masih Islam. Apa? Kenapa kau masuk Islam? Tuhanmu ada dua. Itu kan cuma penggiring-giringan saja itu. Kalau kita memahami tidak begitu. Tadi kau sudah mengaku semuanya Tuhan. Kau. Saya mengaku saja supaya kamu puas kan. Jangan memuaskan orang kalau kau kalah. Ada aja kau. Tapi kau baiklah Hendrik, belajar terus. Terus tidak ada habisnya. Kapan habisnya? Kan tidak akan ketemu. Kalau saya saya orator sampai pagi aja ngomong. Yang penting orang nyambung bahasa Indonesia. Kan maksudnya kan tidak akan bisa nyambung, susah ketemunya. Tidak bisa. Bisa ketemu, yang penting kau berakal. Hilangkan doktrinmu, kau pakai akalmu. Pasti nyambung. Tidak begitu kita punya. Coba tes nih, coba saya tes terakhir ya, kau punya akal nih gitu kan. Lu setuju nggak semua manusia itu ciptaan Tuhan? Setuju nggak? Ini pakai akal dulu nih, jangan pakai iman. Lu setuju nggak semua manusia ciptaan Tuhan? Setuju. Setuju ya. Nah, apakah Yesus manusia?
Ya, ya kan jadi manusia, dia jadi manusia. Oke, manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Pakai akal. Awas lu macam-macam jawabnya. Saya tidak Ayo. bisa menjawab seperti itu. Nah, ini kau nggak mau Macet, jujur. ya Allah, macet di luar. Kali udah setuju semua manusia ciptaan Tuhan. Yesus adalah manusia. Bila ditanya apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan, nggak mau menjawab. Ya, sesuai dengan kehendakmu, karena nanti saya yang berdosa sama Tuhanku. Begitu. Saya ulang lagi, Yesus manusia nggak? Sudahlah, kau menang. Kau jangan matikan akalmu, bro, demi imanmu. Tidak. Jangan matikan akalmu. Tidak mati. Kalau saya mati, baru mati juga akalku. Ya buktinya kau nggak mau jujur karena akalmu dimatikan oleh imanmu. Tidak mati. Tidak mati. Kalau mati di semua itu orang Kristen seluruh dunia itu. Coba saya ulang, apakah Yesus manusia? Kau sudah menang, saya sudah mengalah, sudah. Kau Ya udah Bang Baal aja, Bang Baal. Nggak mau pusingkan akalnya. Aja lu Bang Baal, aku mau beli rokok dulu. Rokok apa yang saya belikan, Ki? Kenapa pula ini? Tapi nggak bisa. Kenapa pula ini internet begini nih? Putus internetnya malamnya. Bang Andi, tapi Putus lagi. nggak bisa orang begini, Bang Andi. Putus ya. Ini Bang Andi, Pak Henry ini kira-kira usianya berapa ya? 40 ke atas mungkin ya? Terputus lagi. Hah? sudah tua. Oh pantasan, udah ini nggak bisa. Saya bilang kalau udah generasi tua ini memang sudah susah gitu kan, karena memang begitu sudah dari dulu kan. Nah, tapi generasi muda ini yang tadi ini kan pintar-pintar, cerdas. Memang nggak bisa gitu. Jadi kalau taruhlah tinggal 10 tahun lagi, makanya kan perkiraan 2035-2040 ini kan punah. Jadi generasi tua ini habis, baru yang muda-muda ini sudah tidak masuk gereja lagi, memang betul. Tinggal yang tua-tua ini, kata ini pendeta atau pendeta siapa itu begitu katanya, punah katanya. Yang muda-muda ini ikut Bang Juma semua nanti, bahaya. Bang Edi betul lah. Naik Pak Jospen. Bang Jospen ini, kenapa dia turun-turun Bang Jospen ini? Nah ini kalau gini, kalau Bang Jospen naik, Bang Andi itu di mute. Nah, handicap. Nah, di mute. Dia takut sama Bang Handicap ini. Dengan Ustadz Ali, Bang Handicap tuh, dan Bang Juma, Kang Dito. Jangan dengan Bang Handicap. Terus naik Bang ini. Jiwa baru naik Bang, jiwa baru. Jiwa baru boleh naik. Jiwa baru. Ini jiwa baru ini si VP ya, bukan Bang. Siapa? Bukan si VP. Si Vivi itu kejar-kejar saya terus. Saya laki-laki, dia laki-laki itu. Apa lagi? Ustaz Alif monitor. Atau kita bertanya aja ke Ustadz Alif, boleh Ustadz Alif kalau monitor? Ya, Garuda masih ada kesibukan Garuda. Iya. Ya ke saya. Kasihan. Bentar lagi masuk. Terus Henry, kamu naik ke sini mau apa Henry? Ya. Ke sini naik mau apa tadi? Coba Bang Laude, ayahandanya siapa tadi? Saya diundang Bang. Ya, kenapa? Bisa diundang, jadi saya naik. Oh iya, terus udah tahu kalau undangan di... Kalau mau turunkan sudah, turunkan saja. Enggak, kalau jangan, nggak apa-apa. Maksudnya tahu kan ini kita ngobrol-ngobrol begitu. Tadi Bang Handi ada ngobrol-ngobrol. Kenapa tidak mau dijawab? Kan sudah beberapa kali jawab, diulang-ulang terus. Maksud saya kan begitu. Untuk apa diulang-ulang? Coba saya belum nanya, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus manusia bukan? Itu pertanyaan sudah berapa ribu kali, itu tidak perlu dijawab itu. Oh.
Nggak perlu dijawab itu. Itu orang bodoh itu kalau menjawab terus itu diulang-ulang. Oh, jadi pertanyaannya bagus ya. Cuman kalau yang menjawab itu bodoh gitu kan maksudnya. Iya, termasuk juga yang masa itu diulang-ulang terus ditanyakan. Nah, kan sudah tahu jawabannya tadi, sudah dijawab. Masa diulang-ulang terus? Untuk apa dijawab lagi? Oh, dia tanya apa tadi Bang Hendy? Bang Ali tadi tanya apa? Apa namanya, pertanyaan-pertanyaan menggiring begitu, kadang-kadang kalau mau dijawab dengan penjelasan tidak diterima, langsung bilang jawab ini kan. Ya, untuk apa juga dijawab terus kalau tidak apa namanya? Dia tanya apa? Coba ditanya dia apa ya, dia tanya tadi. Oke, Bang Andi tanya katanya apa tadi tanyanya, coba katanya. Iya, ada kepentingan, coba nggak apa-apa, silakan langsung Bang Andi, masih ada kepentingan. Enggak, takutnya Hendrik ini nggak tahu juga apa yang ditanya. Putra, Bukan jangan paksa naik kau Putra. Ini Bang Baal ini sudah ready, on fire ini Pak Putra. Enggak. Tidak perlu dijawab kan? Dia tanya apa dulu? Tidak perlu dijawab apa saja. Dia apa dia tanya? Katanya saya Yesus. lupa. Oh, ya iya kamu nggak Ya tahu. udah, gini Bang Hendrik, Tuhannya Yesus siapa? Ya itu sudah ditanyakan tadi itu, sudah. Saya tidak malas juga menjawab begitu. Sudah turunkan saya kalau itu terus diulang-ulang. Itu apa? Berarti Yesus punya Tuhan. Berarti Yesus punya Tuhan Bang Hendrik. Sudah diulang-ulang itu, sudah. Tidak ada pertanyaan yang lain. Oh ya sudah, kenapa Anda beribadah di hari Minggu? Apakah Yesus mengajarkan untuk beribadah hari Minggu? Silakan. Oh gitu. Oke, orang Kristen itu beribadah di hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Begitu, itu adalah bagi orang Kristen itu adalah hari kemenangan. Begitu. Aku tanya boleh ya, Bang Andi ya? Pertanyaan beda ini. Yang umum tapi ya mungkin paham. Satu hari berapa jam? Satu hari berapa jam Bang Hendri? Kalau bertanya, saya boleh jawab kalau saya tahu. Kalau saya Iya tahu betul. ya saya maaf. Maka ini yang dasar aja, yang umum ya, kelas SD mungkin ya. Menurut Bang Hendri, Bang Hendri ini kalau satu hari berapa jam? Tunggu dulu, ini pertanyaan untuk apa ini? Ini bicara tentang iman ini. Ya, kan apa namanya, seolah-olah ini sudah menyimpang jauh, makanya saya bertanya ini pertanyaan untuk apa? Untuk iman. Kan kita tahu toh. Satu hari berapa jam? Saya tahu, tapi kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa maksudnya? Untuk keimanan lah, saya bilang ini kan diskusi agama toh. Iya. Tapi kamu tahu kan berapa jam dalam satu hari? Saya tahu. Oh, sama-sama. Berarti sama. Menurut kamu satu hari berapa jam? Tahu. Jadi sudahlah. Tinggal kamu sebutkan. Saya bilang iyo. Oh, oke. Satu hari 24 jam betul? Ah, betul. Kenapa Yesus bilang satu hari 12 jam? Ayo. Kenapa Yesus bilang 12 jam? Siapa bilang? Yesus. Dia bilang apa? Iya, Yesus bilang 12 jam. Masa Tuhan tidak tahu satu hari 24 jam? Ada anunya, apa namanya? Ada ayatnya begitu. Memang betul ada toh. Gimana? Jadi gini, satu hari ini 24 jam, saya ajari dulu ya. Satu hari itu 24 jam, 12 hari siang, ya kan? 10 hari malam, 2 hari petang. Begitu. Kalau berdasarkan ini ya, secara detail. Tapi taruh satu hari ini 24 jam. Kenapa Yesus bilang 12 jam? Apa dia bilang? Hah? Kapan? Ya waktu dia hidup lah dia bilang 12 jam. Ini Yesus ini, aduh hari aja tidak tahu. Di ayat mana kita baca yang begitu? Saya kan belum dapat itu. Oh, kasihan ya.
Yang mana yang mengatakan bahwa satu hari itu 12 jam? Tidak tahu juga ternyata ya. Coba. Tapi selama ini sudah baca tuh dari Kejadian sampai Wahyu tuh. Kalau baca sudah banyak baca, tapi tidak berurutan sih. Oh begitu. Ya. Tapi ada ayatnya. Ada lah, Yesus omong sendiri. Coba dicari di googling, coba di situ di googling situ. Tidak bisa di googling, saya sudah tahu bagaimana saya googling. Iya, sudah di mana ayatnya? Yohanes 11 nomor 9. Makan. Dia bilang satu hari 12 jam. Yohanes 11 ayat 9. 9. Saya belum pernah perhatikan itu terus saja. Itu dia. Yesus ini karena mana ini adik? Coba dibacakan, saya dengar. Dia sudah saya bacakan. Ada 12 jam dalam satu hari. Itu kalimatnya. Yesus berkata, jawab Yesus, ada 12 jam dalam satu hari. Siapa yang berjalan dalam siang hari, kakinya tidak tanduk karena terang dunia ini. Apa dia bilang ini satu hari 12 jam? Ini jangan-jangan ini Yesus ini kadang-kadang itu jangankan jadi Tuhan ya, jadi guru aja belum lulus ini. Ya memang Yesus kan belajar cuma 3,5 tahun toh. Sejak dibaptis 3,5 tahun dia belajar, di 3 tahun belum lulus, baru kelas 4 belum lulus. Makanya dia bilang satu hari 12 jam dia bilang. Karena parah nih Yesus. Yohanes dicatat ya, Yohanes 11 nomor 9. Siap. Nah, nanti kalau mimpi dengan Yesus, tanya, Yesus, iya Henry, ini kenapa kau bilang satu hari 12 jam? Itu dicatat sama teman-teman di bawah ini, Yohanes 11 nomor 9. Yesus ini kadang-kadang begitu juga ya, kasihan Yesus ini. Makanya di Amerika itu, di Eropa ini kan dulu zaman kegelapan istilahnya, Amerika Eropa ini kan tertinggal toh. Kemudian karena apa? Di sana agama dijadikan agama negara. Jadi Kristen ini masuk jadikan agama, memang dijadikan negara ini menjadikan Kristen adalah agama resmi agama gitu kan. Kemudian setelah itu ditinggalkanlah bahwa negara tidak mengurus agama, dipisah agama-agama negara-negara begitu. Kemudian jadi maju tuh Eropa sekarang karena sudah tidak pakai lagi Kristen. Makanya sekarang banyak yang mualaf.